berdoa terlebih dahulu. Yang datang lebih awal tadi siapa? Wahyu. Wahyu. Ayo Wahyu pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Ayo. Berdiri. Ayo. Duduk saja. Ya. Duduk saja berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil Islam dina. Wabil Islam dina. Wabi Muhammadin nabiyya. Wabi Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. Wa rasulah. Rabbi sidni. Rabbi zidni Ilman nafi'ah. ilman nafi'ah. Warzuqni. Warzuqni Fahman wasi'ah. fahman wasi'ah. Amin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sepatutnya lah kita selalu berdoa kepada Allah setiap apa yang akan kita lakukan. Ya, seharusnya kita berdoa ya agar apa yang kita lakukan itu selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu mulai, ada yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Ada? Ya, kita belajar tentang apa? Pecahan. Masih ingat tentang pecahan? Iya. Ini bentuknya pecahan. Kalau tidak bisa jelaskan pengertiannya, bentuknya saja atau contohnya? Ada. Ada. Ayo. Neni. Ayo. Apa? Bilangan yang ada pembilang dan penyebutnya. Bilangan yang ada pembilang dengan penyebutnya. Yang lain sudah benar. Sudah benar yang seperti dikatakan Aulia? Sudah? Ya, tepuk tangan dulu untuk Aulia. Nah, katanya Aulia, pecahan itu bilangan yang ada pembilangnya dengan penyebutnya. Coba bisa dicontohkan, Nak? Dituliskan contohnya seperti apa? Ayo, kalau bisa dicontohkan, jika dituliskan di papan tulis. Ayo. Atau ada yang lain? Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini katanya ada pembilang dengan penyebutnya. Ini contohnya apa bacanya ini? Seperdua. Yang mana pembilangnya? Katanya si Aulia. Yang mana yang dikatakan pembilang? Yang mana? Ini ya, yang di atas ya. Kalau lupa-lupa dimaklumi ya, karena baru sekali kita pelajari. Kemudian yang mana penyebutnya? Bilangan yang berada di bawahnya. Iya. Kemudian tadi pecahan sudah kalian sebutkan, jadi Ibu kembali ingatkan pecahan itu nak ya. Pecahan itu contohnya seperti tadi, ada yang dikatakan jenis-jenis pecahan, jenis-jenis bilangan pecahan. Ya, ada yang bisa sebutkan ada berapa jenis-jenisnya? Ya. Ada yang bisa sebutkan ada berapa jenisnya? Sudah pernah Ibu ajarkan ya? Ada berapa? Ada 4. Ya, coba disebutkan Wahyu. Bilangan biasa. Bilangan apa? Pecahan apa? Pecahan itu katanya ada 4. Ya, apa semua Wahyu? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Ada lagi yang bisa sebutkan yang lain? Apa? Aulia? Pecahan campuran. Yang pecahan biasa tadi Wahyu bagaimana? Kalau masih diingat, bisa dituliskan yang bagaimana contohnya? Pecahan biasa. Ayo Wahyu. Yang ada yang memiliki pecahan apa? Pembilang dengan penyebutnya saja. Itu pecahan biasa. Kemudian tadi yang dikatakan Aulia, pecahan campuran, ada juga yang seperti apa itu pecahan campuran Aulia? Coba dituliskan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aulia. Ada yang lain? Ada yang lain yang selain Aulia tuliskan? Ayo, atau ada yang mau menyangga dari contoh yang diberikan Aulia? Itu sudah tepat.
Kemudian Wahyu pecahan biasa. Berapa tadi Wahyu? 5/6. Kemudian yang dituliskan Aulia pecahan campuran 1/4. Kenapa dikatakan campuran seperti ini bentuknya Aulia? Karena kenapa? Karena kenapa nak? Ada yang bisa jawab? Karena bercampur antara bilangan yang berbentuk pecahan dengan apa ini? Bilangan bulat. Iya. Sekarang selain pecahan biasa dengan pecahan campuran, ada lagi yang lain? Ayo, jenis bilangan pecahan. Siapa yang bisa sebutkan lagi? Selain pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ayo hadir. Apa nak? Apa nak? Ayo. Ayo. Hadir? Masih ada? Nah, yang ketiga adalah pecahan desimal. Iya. Kalau lupa berarti tidak belajar lagi. Ya, siapa yang bisa tuliskan bentuk atau contoh pecahan desimal? Ayo. Ini kalau pengertiannya 2/10 berarti 2 bahagi 10 menjadi 13. Nah, selanjutnya pecahan yang terakhir, bilangan pecahan yang terakhir, yang keempat apa? Apa? Pecahan senilai. Silakan. Kalau bisa tunjukkan pecahan senilai supaya teman-temannya bisa ingat kembali. Ini Ibu perhatikan ini dilupa-lupa di pelajarannya yang sudah diajarkan. Iya. Jadi selalu nak dipelajari itu pelajarannya. 2/5. Sudah tepat yang dituliskan oleh temannya? Sudah? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, pecahan senilai. Tuliskan. Pecahan senilai tadi 2/5. 2/5 ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Ya, pecahan biasa tadi. Ya, bagaimana bentuknya ini nak? Iya, 2/5. Jadi dikatakan pecahan senilai maksudnya ya 2/5 itu sama juga nilainya dengan 2/5. Nah, dari pecahan senilai inilah nak yang kita pelajari minggu sebelumnya. Ini masih ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perbandingan. Jadi 2/5 di sini dapat dikatakan 2, kata nama lainnya ini bisa dikatakan 2/5. Iya. Jadi pelajaran kita yang minggu sebelumnya itu masih berhubungan dengan pelajaran hari ini, yaitu perbandingan. Nah, ya. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pada siang hari ini adalah perbandingan. Nah, sekarang ya sebelum kita lanjut, Ibu tayangkan dulu. Ya, kita sama-sama perhatikan lah ya. Ya, tentunya ada tujuan yang hendak kita ingin capai pada pembelajaran ini. Ya, ada tujuan yang kita harus capai, nah ya, anak-anakku harus capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, ya, setelah anak-anakku bersama ibu guru menyimak, nanti ada video ibu tayangkan di layar, anak-anakku dapat membuat perbandingan 2 objek, ya. Kemudian yang kedua, setelah anak-anakku menyimak, nanti ada PowerPoint, ya seperti ini contohnya PowerPoint. Ya, anak-anakku dapat menentukan nilai perbandingan dengan tepat. Ya, jadi ini sebenarnya pelajaran matematika ya nak ya. Ini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah anak-anakku nanti berdiskusi bersama ibu guru, nanti ibu dampingi kalian untuk berdiskusi. Ya, anak-anakku bisa nantinya dapat menentukan nilai dari suatu perbandingan jika diketahui selisih atau jumlah perbandingan dengan tepat. Yang terakhir, setelah anak-anakku dan ibu guru berdiskusi, anak-anakku nantinya dapat harus bisa menganalisis, nah ya. Kemudian nanti kalau ada soal cerita bisa diselesaikan. Nah, itu tujuannya kita. Ya, tujuannya kita mempelajari pelajaran ini, tentu ada manfaatnya juga nak pelajaran ini. Ya, pelajaran ini punya manfaat.
namanya buat kue? Biasa. Hah? Pernah? Ya, coba semangat dulu naik. Ya, loyo-loyo Bu lihat. Pernah? Pernah. Kue apa? Kue apa yang pernah dibuat di rumahnya? Kue tetu. Tetu. Yang bagaimana itu kue tetu? Hah? Kue tetu itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Ya. Yang bagaimana kue tetu? Yang seperti perahu. Dari mana bahannya? Daun-daun pandan. Ya, daun pandan dibuat seperti perahu, kemudian dituangkan adonan sehingga dicampurkan apa lagi tuh? Gula merah. Ada juga yang pakai gula pasir ya. Itu nak, ibu kalian, orang tua kalian kalau buat kue tentu ada bahan-bahannya. Tentu tidak semudah itu mencampurkan bahan-bahan yang ada. Ya, tentunya kalau teto terbuat dari apa bahannya? Kalau memang biasa lihat dari terigu. Kemudian apa lagi? Air saja. Ada yang pakai yang lain? Kalau ibu guru pakai santan. Ya, sama ya? Ya, air santan. Kalau santan lebih enak lagi. Kemudian itu kalau terigu dengan santan tentu ada takaran-takarannya. Tidak mau dimasukkan 1 liter terigunya, kemudian 1 liter lagi airnya atau santannya. Itu tidak mungkin mau langsung jadi seperti itu. Kita punya ukuran-ukuran nak. Makanya biasa ada di media sosial itu, di FB atau di internet ada yang namanya resep supaya sebuah adonan bisa menjadi bagus, jadinya hasilnya bagus. Ya, kalau kue itu seperti biasa yang ibu guru bikin, yaitu terigunya 1 liter. Ini kalau pakai 1 liter bisa juga 1 gelas, bisa juga 1 mangkuk. Ya, kalau mangkuk digunakan, airnya juga harus pakai mangkuk. Kalau liter digunakan liter juga. Jadi kalau terigunya itu ibu pakai 1 liter contoh. Kemudian kalau airnya plus airnya atau santannya 2 liter. Nah, dari resep ini nak, dari takaran ini nak yang dikatakan ini bisa dikatakan kalau 1 liter 1, kita simbolkan 1, kemudian santannya 2. Nah, dari resep inilah yang dikatakan perbandingan antara terigu, ya ini terigu ya, antara terigu 1 liter terigu dengan 2 liter santan. Nah, kemudian kita gunakan simbol seperti ini. Jadi simbol seperti ini bukan hanya dikatakan dia 1/2, tapi bisa dibahasakan juga ya 1/2. Inilah dari kehidupan sehari-hari yang biasanya kita amati, yang biasa kita lakukan. Ya, inilah penerapannya nak. Kita perlu belajar mengenai perbandingan ya, supaya kita bisa menentukan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa realisasikan, oh ini yang diajarkan ibu guru. Ya, seperti ini yang diajarkan pada saat belajar perbandingan matematika. Oh, supaya kita tidak salah tangan menakar dalam pembuatan kue. Nah, supaya kita tidak supaya jadi hasilnya, supaya bagus hasilnya. Seperti itu. Ya, itulah manfaatnya kita belajar pelajaran perbandingan. Loyo ibu guru ya ini. Lemas ya. Coba kita yang dulu, yang ayo. Berdiri dulu, yang dulu. Ya, supaya semangatnya bangkit. Jadi siang-siang begini ibu guru juga ikutan. Ibu tidak semangat. Ayo. Bisa tunggu PPK dulu? Ya, coba lihat tunggu PPK dulu. Ya, setelah itu kita nyanyikan lagunya. Ayo. Lagu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan.
nafasnya pelan-pelan dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulutnya. Ibu lanjutkan. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu bagikan kelompok dulu. Ini ada berapa jumlahnya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti ada kurang namanya. Ibu bagi kelompok 3 kelompok saja. Atau 2 kelompok. Wahyu, Ibu sebutkan Wahyu kelompok 1. Kemudian Nahla kelompok 1. Kemudian Denny kelompok 1 dengan satu orang lagi ya. Dita kelompok 1. Ayo silakan. Silakan Nak bergabung di sini kelompok 1. Ya. Jadi sisanya kelompok 2. Ya kan ini pas 8 orang. Berarti 4 satu kelompok. Ya. Sebelumnya Ibu bagikan LKPD sebentar. Dari LKPD ini nanti Ibu jelaskan, kita sama-sama belajar dulu tentang apa sih perbandingan itu. Ya. Sekarang sudah terima LKPD-nya? Ini LKPD dikerjakan per kelompok ya. Dikerjakan per kelompok, nanti sama-sama berdiskusi. Nah sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, Ibu tayangkan dulu video. Kita sama-sama simak nah ya. Kita sama-sama simak. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Ayo kita belajar, sudah siap ya semuanya? Oke, kita akan ini ada contoh perbandingan. Di sini ada gambar pisang dan gambar buah apel. Perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah, perbandingannya dapat kita tulis sebagai berikut. Banyak pisang, kita hitung ada 3 ya di sini. Kemudian banyak apel ada 4. Maka misalnya kita sebut dulu pisang ya. Berarti kita harus konsisten ya. Kalau kita sebut banyak pisang dulu, maka nanti jumlahnya juga adalah jumlah yang pisang. Nah, kita tulis di sini banyak pisang per banyak apel sama dengan, sesuai gambar pisangnya ada 3, kemudian per banyak apelnya ada 4. Atau boleh juga kita tulis menjadi 3:4. Jadi 3/4 ini boleh kita tulis 3:4. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Ingat bahwa letaknya harus benar ya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi, sudah semua tadi perhatikan? Ya, Ibu Guru juga tadi sempat perhatikan ya. Sempat ya, betul-betul memperhatikan. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, di sini kan ada 2 buah benda. Di sini kalian diperintahkan ada soal bagaimana membandingkan atau menuliskan perbandingan dari 2 buah benda sesuai tujuan kita yang pertama tadi. Ya, tujuan yang ingin kita capai. Perbandingan 2 buah benda. Di sini benda apa? Pisang. Nah, buah ya, buah pisang dengan apa? Apel. Ya, apel. Ya, sekarang aku tanya, ada berapa jumlah pisangnya? 3. Ada 3. Kalau buah apelnya ada berapa? 4. Ada 4. Nah, begini cara menuliskan perbandingan, Nak. Ini katanya harus ditekankan apa yang dahulu ditanyakan pada soal. Ya, pada soal di sini kan yang dahulu ditanyakan adalah buah pisang yang duluan dituliskan, Nak. Buah pisang kemudian dilanjutkan dengan buah apel. Buah pisang jumlahnya kita buat dalam bentuk pecahan dulu seperti ini, seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ya, persepsi tadi kita. Ya, kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu perubahannya bisa seperti ini. Ya. Jadi kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Ya, menggunakan per di sini ya, menggunakan tanda bahagi. Ini per ini bisa dikatakan bahagi juga, Nak. Kemudian yang awal yang didahulukan itu pisang itu menjadi
bilangnya menjadi untuk apa yang diletakkan di atas per. Kemudian yang menjadi penyebutnya adalah apel. Nah sekarang banyak pisang ada berapa? 3 per banyak apel? 4. Ya, ada 4. Sekarang 3/4 ini sudah ibu jelaskan tadi. 3/4 itu sama saja dengan 3 bahagi 4. Ini bisa dikatakan kalau dalam perbandingan, ya jadi perbandingannya adalah 3/4 itu adalah 3 banding 4. Inilah yang dikatakan perbandingan. Nah, seperti inilah bagaimana caranya kita menuliskan perbandingan. Ya, ini awal mula ibu ajarkan, ya karena minggu sebelumnya ya ibu baru mengajarkan tentang pecahan. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang bagaimana menuliskan perbandingan? Ayo bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, sudah jelas nak apa yang ibu jelaskan dengan video yang kita tayangkan? Sudah jelas? Ya, sudah jelas, tidak ada yang pertanyaan? Tidak. Ya, jadi cara menuliskan perbandingan seperti ini. Ketika kita dipertemukan dengan dua buah benda atau dua buah contohnya ini buah-buahan ya. Ya, dua buah benda yang ingin dibandingkan, kita lihat ini perbandingan jumlahnya, kita lihat ya perbandingan jumlahnya mana yang paling banyak, mana jumlahnya yang banyak, mana jumlahnya yang sedikit. Di sini kita bisa tahu, oh ini benda ini lebih banyak daripada benda yang satu. Nah seperti itu, makanya kita harus pelajari yang bagaimana sih itu perbandingan. Ya sekarang kalau tidak ada yang bertanya, ibu tanya lagi. Ya sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ibu tanya, siapa yang ada pensil di sini? Ada pulpen. Pulpen ada berapa jumlahnya? Ya, coba kelompok berapa tadi ini? Kelompok 2 ya? Ya, coba hitung. Dari kalian coba jumlahkan semua pulpen yang ada di tangan kalian. Coba dijumlahkan. Ada berapa? 4. Kalau kelompok 1 ada berapa pulpennya? Coba dikumpul. Ibu lihat. Ada berapa? Nah, ada pulpen? Tidak bawa pulpen? Tidak bawa senjata ke sekolah? Mati nanti. Nah, ini mana pulpennya? Ya, kelompok 1 memiliki berapa pulpen? 2. Berapa? 2. Kalau kelompok 2 ada berapa? 4. Sekarang kalau ibu tanya tuh, ibu tuliskan soalnya seperti ini. Kan tadi tidak ada yang bertanya. Berarti ibu lihat sudah paham sekarang. Ibu mau cari contoh lain selain ini ya nak ya. Ibu mau lihat apakah sudah paham atau belum. Jangan bilang tidak ada pertanyaan ke guru, tapi nyatanya ketika ibu kasih pertanyaan tidak tahu jawabannya. Sekarang ini sama dengan soal di atas. Tinggal ibu ganti. Perbandingan pulpen. Iya. Tidak apa-apa mati. Pulpen kelompok A, kelompok 1. Ya, perbandingan pulpen kelompok 1. Iya. Dengan apa nak? Dengan kelompok 2 adalah. Nah, kita membandingkan sekarang jumlah pulpen yang dimiliki oleh kelompok 1 dengan kelompok 2 berapa? Siapa yang bisa tuliskan sama seperti, maksudnya sesuai contoh yang dijelaskan tadi? Ayo coba Aulia. Ya, beri semangat dulu untuk Aulia. Ya. Ini di bawahnya. Ya, ikuti seperti contoh. Ini bagaimana menuliskan perbandingan, bagaimana sama dengan menentukan perbandingan. Ya, baru belajar tentang perbandingan ya. Ya, tidak apa-apa. Ingat nak, kalau soal cerita harus
untuk hasilnya, ketika kalian sudah dapat hasilnya harus menuliskan kalimat kesimpulan ya. Itu sudah berulang-ulang kali Ibu ajarkan. Ini. Ya, ketika kalian menemukan soal cerita, jangan lupa ada kesimpulan di akhir kalimatnya, akhir jawabannya. Iya, perhatikan jawaban temannya. Ya, kalau benar perhatikan, kalau kalian merasa keliru diperhatikan, nanti diperbaiki. Ibu guru mau lihat yang paham di sini dengan tidak. Jangan ibu guru menjelaskan bilang ibu tanya tidak mau bertanya. Pas ada jawab soal tidak tahu sudah menjawab ya. Sekarang diperhatikan. Perhatikan. Iya. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Sekarang perhatikan jawaban teman. Ini sudah tepat. Kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 1 sudah tepat? Belum? Ah, di mananya belum? Coba kamu perbaiki. Gimana? Coba anak perbaiki. Ya. Silakan Wahyu perbaiki yang mana yang keliru. Nah. Ya, nah sekarang ya beri tepuk tangan untuk Wahyu. Nah sekarang ibu tanya dulu sama Aulia, kenapa tadi Aulia di pembilangnya dituliskan bilangan 1, Aulia? Pikir 1. Oh, dia pikir 1 katanya pulpennya siapa? Berarti Aulia tidak perhatikan tadi ibu guru sampaikan. Ya, pulpen yang dimiliki oleh kelompok 1 berjumlah 2 pulpen. Ya, berarti di sini hanya salah paham saja. Dia pikir 1 katanya kalau pulpennya kelompok 1. Nah, sekarang yang lain selain Aulia dengan Wahyu, ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Atau sudah tepat yang dituliskan oleh Wahyu? Sudah? Iya, sudah benar nak ya. Tepuk tangan lagi. Ya, tadi ini disebutkan pulpennya kelompok 1 itu jumlahnya 2. Kemudian kelompok 2 ada 4. Jadi sudah Ibu sampaikan tadi ketika kalian mendapatkan soal seperti ini perbandingan, kita lihat dulu apa yang ditulis yang pertama dituliskan antara 2 buah benda ataupun 2 buah ini ya. Yang pertama adalah pulpen kelompok 1. Jadi pulpen kelompok 1 berjumlah 2 ya. Jadi dia menjadi pembilangnya. Kemudian kelompok 2 pulpennya 4. 2/4 atau ditulis dengan 2/4. Nah, dari 2/4 inilah yang dikatakan dengan perbandingannya. Jadi Ibu sampaikan nak untuk soal apa namanya? Ini soal cerita ya. Ya, untuk soal cerita itu kita harus akhiri dengan kalimat kesimpulan. Jadi jangan hanya sampai di sini jawabannya. Ya. Buat kalimat kesimpulan seperti ini. Jadi, perbandingan pulpen kelompok 1 dengan kelompok 2, kembali ke pertanyaannya tadi. Kelompok 2 adalah 2/4 atau 2 dibaca apa? 2 apa? Jangan ragu-ragu menjawab. Ayo, 2/4. Iya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah mulai paham? Sudah? Ya, coba satu kali lagi Ibu mau coba. Mau lihat. Satu kali lagi. Sekarang. Erik punya
Iya. Ayo. Selanjutnya. Ya, berapa? Ya. Sudah? Ya, ini sudah benar atau masih salah? Hah? Coba dicek dulu, benar atau salah? Benar. Benar sudah ya? Benar ya? Atau ada yang masih katakan jawabannya si Hadir keliru nak? Ada? Ya, ini sudah tepat ya. Erin punya ayam 3. Ya, jadi pembilangnya karena di sini didahulukan ayam Erin, kemudian burungnya Wahyu ada 1 ekor. 3/1 sama dengan 3 bahagi 1. 3 bahagi 1 inilah yang dikatakan perbandingan antara ayam Erin dengan burung Wahyu. 3/1. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham sampai di sini? Sudah paham? Sudah paham? Sudah? Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai perbandingan? Ya, ini nilai perbandingan. Coba dibaca Wahyu apa pertanyaannya, Nak? Coba dibaca. Umur Andi adalah 15 tahun dan umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dengan umur Budi? Ya, siapa yang bisa tuliskan jawabannya? Ya, ini sama dengan contoh soal yang diberikan tadi. Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan yang Ibu tampilkan? Siapa yang belum maju lagi? Ayo, sama dengan yang tadi. Ayo, Nak. Ayo, Idin. Ayo, Idin. Ya, tepuk tangan untuk Idin. Ayo, Idin. Bisa, ayo. Ayo, Idin. Ya, jangan malu-malu. Nanti jadi malu kucing. Sama tadi. Kalau umur Andi berapa? Umur Andi berapa? 15. Umur Budi? Bukan Budinya Ibu Buruan. Umur Budi 20 tahun. Nah, ditanyakan berapakah perbandingan umur Andi dengan umur Budi? Ya. Bisa ikuti seperti ini, Nak. Ini. Buat apa namanya? Ya, nggak usah ketawa. Ya. Apa yang duluan, Edin? Apa yang dari pertanyaannya namanya siapa yang duluan? Ya. Berapakah perbandingan umur Andi? Ya, sudah pas. Ya, lanjut. Iya, kalau 15/20 sama dengan apa? Penulisannya ini yang di samping seperti teman. Ayo.
dengan penjelasan tadi yang Ibu Guru sampaikan bahwa ya ini di sini kita belajar perbandingan ketika kalian menemukan dengan bilangan seperti ini yang tadi kan 3/1. Ini per 1 ya, 3/1, kemudian ada tadi itu yang sudah dituliskan, contohnya juga 2/5. Kalau jumlah dalam bilangannya masih dalam bentuk jumlah yang banyak, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, kalau mendapatkan perbandingan seperti ini masih bisa kita sederhanakan ke pecahan yang lebih kecil. Ya, siapa yang bisa sederhanakan ini 15/20? Kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Ya, pertanyaannya di sini bagaimana cara menyederhanakan 15/20? Ketika kita ditemukan perbandingan masih dalam bentuk jumlah yang banyak, nah ini kita harus sederhanakan dulu. Nah, itulah yang dikatakan perbandingan. Jadi perbandingan itu harus menemukan jumlah perbandingan dalam bentuk jumlah yang banyak, kita sederhanakan dulu. Ya, tidak boleh stop di sini dulu, sampai di sini ya. Iya. Ini kalau untuk disederhanakan bagaimana? Ya. Ada yang tahu caranya? Kalau disederhanakan, kalau dia dikali, ini bisa menjadi lebih kecil atau tidak? Kalau dia dikali? Hah? Tentu kalau dikali akan bertambah banyak. Iya. Kalau mau diperkecil, diapakan dia? Iya, pintar. Dibahagi berapa? Jadi penjelasan dari Ibu Guru, kalau untuk pecahan, ya kalau 15 dibahagi berapa? Anggaplah 15 kita bahagi 5. Di bawahnya juga harus dibahagi 5. Iya, ini pelajaran yang diberikan sekarang, Nak. Ya, mohon dipahami dan diingat terus. Siapa tahu tentunya akan dapat pelajaran seperti ini lagi. Kalau menyederhanakan pecahan, berapa bilangan pembagi pembilang, begitu juga bilangan pembagi untuk penyebut. Ya, contohnya kalau 15 dia dibahagi berapa bisa ini? Bisa dia dibahagi pembagi berapa yang bisa kita gunakan untuk maksudnya bisa kalau 15 bisa kita cari pembagi berapa atau kita cari FPB-nya bisa dengan membagi FPB bisa, kemudian bisa juga mencari bilangan yang sama pembaginya. Maksudnya hasilnya dari pembilang dengan penyebut itu bukan bilangan desimal. Ya, hasilnya bilangan bulat. Ayo, 15 bahagi berapa? Coba dicari. Dapat berapa dia? Ayo. FPB sudah pernah Ibu ajarkan ya? Sudah pernah? Coba FPB, kita cari melalui FPB. Melalui pohon faktor ya. Ya, 20 dibahagi berapa? Bahagi berapa dulu? Bahagi 2 dapat? Dapat? 20 bahagi 2 dapat? Enak. Dapat 10? 10 kemudian bahagi 2 dapat? 5. Jadi faktorisasinya apa? Bagaimana rumus FPB? Sudah pernah Ibu ajarkan? Rumus FPB? Bagaimana? Ingat faktor yang bersekutu dengan pangkat yang terkecil. Lupa lagi. Ya, mengalihkan faktor yang bersekutu. Yang bersekutu di sini yang mana? 2. Iya, pangkat yang terkecil. Ya, 2. Berarti dipilih salah satunya ya, Nak ya. Jadi faktor untuk 22. Kalau 15, faktorisasinya berapa? Berapa ini? 15 bagi 2 bisa tidak? Bagi berapa? 3 dapat? 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali berapa hasilnya 15? Pembagian lawan dari perkalian. Ayo, 3 kali. Ya, sudah lama tidak belajar.
15 dibagi 3 nih 5. Jadi faktorisasinya 3 dengan 5. Nah sekarang yang mana yang bersekutu? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Maksudnya bersekutu antara ini nak. Ibu ulangi. Yang bersekutu antara, jangan dulu selesaikan yang ini dulu, kita lihat. Antara 20 faktorisasi 20 dengan 15 yang mana yang bersekutu? Maksudnya ada di bilangan 20, ada di bilangan 15. Angka berapa? Angka di 5, masukkanlah di sini. Nah, itu maksudnya Ibu. Ya, 15 dibagi 5 berapa? Ingat pembagian lawan dari perkalian. 5 kali berapa hasilnya? 15. Nah, berapa? 3 ya, bagus. Kemudian 20 dibagi 5? 5 kali berapa hasilnya? 24. Kalau perkalian kamu cepat, tapi kalau pembagian susah. Lambat. Ya. 4. Sudah benar? Yang kelompok 1 sudah benar? Iya, jadi perbandingan antara umur Andi yang tadinya umur 15 tahun dengan umur Budi 20 tahun berapa? Berapa? Jika dituliskan perbandingannya berapa nak? 3 dibanding 4. Ya, tepuk tangan dulu. Ini sudah ada 2. Ya, tadi apa kita pelajari? Menuliskan perbandingan. Sekarang menentukan nilai perbandingan. Tapi dengan cara diapakan tadi ini yang Ibu sampaikan? Iya, disederhanakan. Iya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada lagi? Iya. Sekarang ya, anak-anakku sebelum kita kerjakan LKPD-nya, ya. Dulu saya lewatkan yang satu. Nah, ini perbandingan selisih. Nah, kalau ini nak, cara ini pertanyaannya ada bagaimana kita membuat perbandingan jika diketahui selisihnya. Coba dibaca dulu. Ya, coba satu orang Erin, coba dibaca dulu nak. Erin, ayo. Suaranya Erin, suaranya. Perbandingan laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 2:3. Nah, kemudian Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. ya, ditanyakan berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing. Nah, Ibu ajarkan lagi yang ini. Ini kategori selisihnya. Ya. Langkah awal sama seperti tadi nak ya. Ya, sama seperti tadi. Siswa laki-laki banding siswa, lihat contoh soalnya, perempuan. Nah sekarang laki-laki berapa tadi? 7 orang. Maksudnya perbandingannya? 2
salah ya. 2 dibahagi 1 dapat tetap dapat 2. Jadi kemudian 2 dikali 7 ini 2 bahagi 1. 2 kali 7 berapa? 2 kali 7 berapa? Berapa nak? 14. Jadi jawabannya adalah laki-lakinya 14 orang. Sekarang kalau perempuannya berapa tadi perempuannya? Ini jumlahnya, perbandingan yang ditanya 3. Kemudian per berapa? Sama ya? Per 1 dikali 7. Kemudian 3 bahagi 1. Dapat berapa 3 bahagi 1? Apapun itu, bilangan jika dibahagi 1 tetap hasilnya bilangan itu sendiri. 3 dikali 7 berapa? Ayo, perkalian 3 atau perkalian 7? 3 dikali 7, 21. Jadi, seperti inilah jawabannya, nak. Tadi yang ditanya, ini ya. Yang ditanya berapa banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing. Laki-laki berapa orang? Laki-laki berapa orang? 14 orang. Perempuan berapa? 20. Nah sekarang ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita kerjaan pakai LKPD? Ada? Kalau tidak ada silakan dikerja. Ya. Ini rumusnya jangan dilupa nak ya. Yang mencari. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Seperti yang Ibu beri waktu 10 menit. Apa namanya? Kalau sana ditulis dulu siswa laki-laki ada berapa? Siswa laki-laki banding siswa perempuan. Nah, berarti di sini umur ayah banding umur ibu 5 banding. Ya, terus itu umur ayah. Ikuti saja langkah-langkahnya di sana. Ya, ini kalau diketahui selisihnya ya. Ya, berapa? Berapa lagi? Kemudian umur ayah sama dengan ya. Kalau selisihnya 5/4. Iya. Sudah dapat tuh? Ayo. Sudah? Iya, itu sudah mulai paham. Biar tidak ini. Berapa selisihnya? Tuh. Ayo bersuara, bantu temannya hadir. Purnama bantu temannya nak. Ya 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya bantu temannya nak berdiskusi, mencari hasilnya. Sana dikali berapa jumlah yang diketahui? Ini berapa? Jumlah. Makanya dibaca soal.
Iya, itu. Nah, lanjut. Ayo cepat itu. Ya, waktu tinggal 3 menit. Ya, siapa ayo berapa? Iya. Ya, satu sudah mulai. Ayo, sudah mulai dapat hasilnya. Oh, laju memang kelompok 2. Oh, ibu kasih hadiah nih kan kalau ada yang cepat kerjakan. Ya sudah. Sudah. Berarti lapangan. Yes. Ya, kelompok 2 sudah selesai? Sudah nak? Sudah? Iya, coba. Ibu beri tempat untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Coba dipresentasikan di depan. Ayo, boleh dua maju, kelompok 1 maju, kelompok 2 juga maju. Ayo, coba ibu mau lihat. Yang kelompok 1 maju Wahyu, kelompok 2 Aulia. Ayo nak. Waktu terus berjalan. Iya, di sini kelompok 1. Mana spidol? Nah, di sini kelompok 1. Ayo, coba dipresentasikan. Ayo, sudah. Hah? Coba ini. Berapa tadi? Tambah 1. Nah, tulis 360 itu. Ya. Ayo silakan nak. Ayo lihat. Ayo, maju saja nak, cepat-cepat sedikit. Waktu terus berjalan, ayo. Kelompok 1 maju saja nak. Nanti kita sama-sama perbaiki. Ayo kelompok 1. Ayo ya dikerja saja nak. Maju saja. Nanti kita sama-sama belajar di. Ayo, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ada. Maju saja ini. Ya, namanya saja baru belajar. Ayo. Ya, di situ saja.
bandingkan. Ini kan sudah kita dapatkan 360 dengan 240. Jadi mana itu bawa tadi dulu nah. Ini dibandingkan dulu, ini disederhanakan dulu. Tadi umur ayah kan 360, kemudian bukan umur ayah ya, maksudnya hasil dari perhitungan. Nah, ini kita sederhanakan dulu berapa, nanti disitulah kita temukan umurnya. Masa ada umur 360? Ya, ini kita kembali ke selisih yang ini tadi. Ya, disederhanakan kan sudah ibu katakan tadi, ketika kalian temukan yang seperti ini dibandingkan lagi nih nak. Ya, jadi jawabannya tidak sampai di sini, jadi kita bandingkan. Coba 360 berapa bilangan pembaginya dengan yang bisa dibahagi juga pada bilangan 240. Ayo, ada yang bisa temukan? Jawabannya yang tepat 288 ya. Ya, oke. Jadi tadi jawaban ibu perhatikan di sini jawabannya 4 kali 72 apa benar 240? Hah? Ya coba 472 dikali 4 kali 2 dapat berapa? 4 kali 7? 28. Ya, jadi PR kalian tadi di sini ini belum umur di sini. Ya, kita bandingkan lagi umur ayah kita sudah dapatkan di sini 390 banding 288. Tentu kalau penulisannya 390 banding 288 ini disederhanakan dulu dapat berapa dengan pembagi yang sama, itulah umur yang dimiliki oleh ayah dengan ibu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, kita tinggalkan untuk yang KPD boleh di store. Iya, enggak usah. Tapi baru tepuk tangan dulu. Iya. Nah, sekarang berdiri dulu kita ice breaking dulu sebelum kita ibu berikan soal evaluasi. Kalau ibu mengatakan selamat pagi, tepuk tangan satu. Selamat siang, tepuk tangan dua. Selamat sore, tepuk tangan tiga ya. Selamat malam. Ya. Ayo 1 2. Ya, 3. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat sore. Nah, siapa yang coba? Ya, 1 kali lagi ya. Ini untuk melatih melatih konsentrasinya kalian karena kita akan mengerjakan evaluasi ya. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, deh tepuk tangan. Ulangi, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Erin. Tidak konsentrasi Erin. Tepuk tangan dulu. Iya. Ya, anak-anakku, ya ibu akan menjelaskan KPD-nya. KPD soal ya. Oke, ibu bagikan soalnya, kerjakan dalam waktu menit. Ya, waktu 10 menit. Ya.
selesai boleh dikumpul. Iya, kumpul nak ya. Ya, ibu periksa. Jangan dipaksa lagi kalau orang belum selesai. Ayo sini Wahyu. Yang sudah boleh dikumpul. Tidak menyontek kayak sama jawabanmu. Erin itu cuma bermain, jangan-jangan dia menyontek. Iya. Melihat hasil yang sudah kalian kerjakan nak dari penilaian soal yang Ibu berikan, Ibu sampaikan di sini masih ada satu orang nak. Ada satu orang yang ternyata belum memahami penjelasan dari Ibu Guru tadi, materi dari Ibu Guru. Iya. Tapi yang lainnya walaupun tidak tinggi nilainya, alhamdulillah sudah Ibu hitung-hitung tadi sudah memenuhi standar. Di sini yang masih rendah nilainya, nanti Ibu akan berikan pembelajaran kembali ya, nanti di luar pembelajaran kita hari ini. Ini nanti Ibu ajarkan kembali tentang materi kita yang ini ya nak. Kemudian untuk yang mendapatkan nilai standar ya walaupun tidak terlalu tinggi tapi sudah capai standar tidak apa-apa. Ibu berikan pengayaan, tolong nak kalian ya coba ditulis ya, ada tugas berikutnya, ditulis pengayaannya. Ibu akan berikan tugas yang sama seperti ini nak ya nanti ya nilai, bagaimana menentukan nilai perbandingan jika diketahui selisih atau jumlah pembandingnya ya. Nanti kita pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan lagi karena masih ada teman kalian yang belum memahami apa yang sudah dijelaskan. Iya, anak-anakku sekalian, ya tadi dari diskusi kalian dengan kelompok tadi Ibu nilai kelompok 1 yang kelompok berapa ini? Kelompok 2 yang lebih aktif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 juga aktif, tapi yang masih ada yang tidak mau bekerja sama. Tadi Ibu sudah nilai tadi keaktifannya, ada yang tidak mau bekerja sama. Jadi tolong untuk kedepannya lebih aktif lagi ketika kalian berdiskusi karena itu merupakan penilaian dari Ibu Guru. Tetap ada penilaian dalam diskusi. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tadi tentang perbandingan, ya kita sama-sama menyimpulkan apa sih perbandingan itu, nak? Ya, kita simpulkan sama-sama. Perbandingan itu bagaimana kita membandingkan apa, nak? Membandingkan dua buah apa? Benda ataupun apa? Ya nilai ya yang memiliki besaran sejenis dan kemudian seperti tadi ini dan harus dinyatakan dalam bentuk sederhana. Ya, jangan hanya sampai di sini. Ini belum bisa dikatakan perbandingan. Jadi setelah kita dapatkan perbandingannya, kita kita sederhanakan lagi nak ke pecahan lebih kecil, itulah yang dikatakan perbandingan. Iya, setelah kita belajar, iya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita nak? Apa yang kalian sukai? Perbandingan, apa yang disukai? Ya, ternyata pelajaran kita ini ada manfaatnya. Kita tidak belajar cuma-cuma, ada manfaatnya supaya kita bisa tahu bagaimana membandingkan suatu benda dengan nilai tertentu. Iya.
Kemudian yang belum dipahami apa? Yang kalian belum pahami apa? Masih ada? Menyederhanakan? Ini ya yang perlu dipahami. Nanti kita belajar lebih rajin lagi bagaimana menyederhanakan menggunakan FPB dari kedua bilangan ini. Ya, tinggal kita cari bilangan pembaginya. Harus apa tadi Ibu bilang? Pembilangnya, penyebutnya harus apa? Bilangan pembaginya harus apa? Sama untuk pembilangnya dengan penyebutnya untuk menyederhanakan pecahannya. Ya, anak-anakku sekalian, cukup sekian saja dari Ibu Guru. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan pada hari ini bisa dipahami, walaupun hanya sedikit. Ya, yang namanya saja pelajaran matematika ya, dimaklumi. Tidak semudah itu mau langsung paham. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang materi perbandingan. Ibu akhiri sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.